Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, video kali ini akan membahas tentang kuartil, desil, dan persentil dalam data berkelompok. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang kuartil atau biasa disebut KI. Langsung saja, rumus dari kuartil data berkelompok itu KI sama dengan TB ditambah I per 4 dikali N min FK per F dikali dengan P. TB itu tepi bawah kelas kuartil. Ini di sini merupakan kelas kuartil yang ditanya. N itu merupakan banyaknya data atau jumlah frekuensi. FK frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. P panjang kelas. F frekuensi kelas kuartil. Oke, langsung saja ke contohnya. Tentukan kuartil ketiga atau Q3 dari data tabel berikut. Di sini ada data dan frekuensi. Untuk langkah yang pertama, kalian harus mencari FK-nya terlebih dahulu. Di sini tambahkan kolom. Seperti cara yang kemarin di video yang sebelumnya. Kalau mencari FK yang pertama, frekuensi kelas pertama kalian tulis terlebih dahulu 7, terus ditambahkan dengan frekuensi kelas kedua. Jadi frekuensi kumulatif kelas pertama ditambah dengan frekuensi kelas kedua. 7 ditambah 12 19, 19 ditambah 16 35, 35 ditambah 24 59, 59 ditambah 15 74, dan 74 ditambah 6 80. Jadi hasil yang terakhir itu harus sama dengan jumlah frekuensi. Oke, langsung saja tulis rumusnya. Q 4 sama dengan TB ditambah FK per F dikali P. Untuk langkah yang pertama, kalian harus menentukan posisi kelas kuartil ketiga itu ada di kelas yang keberapa. Jadi kalian harus menentukan dulu pakai rumus ini. I per 4 kali N. Tentukan posisi kelas terlebih dahulu. Posisi kelas Q3 sama dengan I per 4 dikali N. Nah, I nya berapa di sini? Yang ditanyakan kuartil ketiga. 3 per 4 dikali N, jumlah frekuensi di sini 80. Berarti 80 bisa dibagi 4
20 dikali 3 60. Nah, posisi kelas kuartil ketiga berada di data ke-60. Yang mana data ke-60? Frekuensi ke-60 berada di 74. Berarti kuartil ketiga itu berada di kelas ini. Setelah diketahui posisi kelasnya, langsung saja masukkan ke rumus. Berarti TB-nya tepi bawah kelas kuartil ketiga itu di sini ya, 170. Nah, kemarin cara mencari tepi bawah, batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 170 dikurangi 0,5 berarti 169,5 ditambah I per 4 kali N nya berapa? Hasilnya tadi 60 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Sebelum kelas kuartil frekuensi kumulatifnya berarti di atasnya ya, di atasnya 74 berarti 59 per frekuensi kelas kuartil ketiganya berapa? 15 dikali panjang kelas. Panjang kelasnya 170 sampai 174 berapa? 170, 171, 172, 173, 174 berarti 5. Tinggal menghitung 169,5 ditambah apa ini? 1 per 15 dikali 5 berarti sama dengan 169,5 ditambah ini jadi coret di berapa? 1 per 3 sama dengan 169,5 ditambah, nah 1 dibagi 3 kalian bisa mencari pakai cara Borogapet. Hasilnya berapa? 0,33 sama dengan 169,83 pakai cara susul. Oke, selesai. Oke, yang kedua kita lanjut ke desil atau DI. Apa sih desil itu? Desil itu membagi data yang berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 10 bagian sama besar. Oke, langsung saja rumus dari desil data berkelompok, yaitu DI sama dengan TB ditambah I per 10 dikali N dikurangi FK per F dikali P. TB sama ya seperti kuartil tadi, tepi bawah kelas desil. I per 10 kali N ini rumus menentukan posisi desil yang mau dicari ya. Posisi desil yang mau dicari itu pakai rumus I per 10 kali N. I ini merupakan desil ke I yang ditanyakan. N jumlah seluruh frekuensi, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, P panjang kelas, dan F di sini frekuensi desil. Oke, langsung saja ke soalnya.
tentukan desil ketiga atau D3 dari data pada tabel berikut. Sama ya, untuk langkah yang pertama kalian harus mencari FK-nya terlebih dahulu. Untuk mencari FK sama seperti tadi ketika mencari kuartil. Yang pertama, frekuensi kelas pertama kalian tulis terlebih dahulu 10, terus ditambahkan dengan frekuensi selanjutnya sampai frekuensi yang terakhir. 10 ditambah 24, 34 ditambah 35, 69 ditambah 56, 125 ditambah dengan 25, 150 ditambah 10, 160. Nah, ini sudah sama ya. Oke, kalian bisa menulis rumusnya. D3 sama dengan TB ditambah I per 10 min I per 10 N kali N dikurangi FK per F dikali B. Selanjutnya, sebelum mengisi ini kalian harus mencari letak posisi kelas desil ketiga itu ada di mana ya, pakai rumus ini. Posisi kelas D3 di I per 10 dikali N. I-nya berapa di sini? 3 per 10, N-nya jumlah frekuensinya 160. Ini bisa dicoret ya. Jadi 3 kali 16 berapa? 48. Nah, 48 ini letaknya ada di mana? Lihat frekuensi kumulatifnya. 48 tuh ada di dari sini ya, 69. Nah, ini 1 sampai 10, ini 11 sampai 34, ini 35 sampai 69. Maka 48 ada di sini ya. Ini kelas desil ketiga. Langsung saja isi rumusnya. Jadi tepi bawahnya untuk kelas desil ketiga yaitu ada di 51. Rumusnya berarti batas bawah dikurangi 0,5. Berarti 51 dikurangi 0,5 50,5 ditambah I per 10 kali N nya kan tadi sudah diketahui. Ini berapa? 48 dikurangi frekuensi kelas sebelum kelas desil. Frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Yang mana frekuensi kumulatif sebelum kelas desil? Di atasnya berarti 34 per frekuensi kelas desilnya 35. Panjang kelasnya berapa? 51 sampai 55 di 5 sama dengan 50,5 ditambah 48 dikurangi 34 14 per 35 dikali 5. Nah, di sini bisa disederhanakan ya, 35 dibagi 5 bisa dicoret tuh 7. 50,5 ditambah 14 bagi 7 2 sama dengan 50,5 ditambah 2 52,5. Selesai. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang persentil. Langsung saja ya, persentil itu merupakan apa? Persentil membagi data yang berurutan dari yang terkecil ke data yang terbesar menjadi 100 bagian yang sama besar. Oke, rumus dari persentil data berkelompok yaitu PI sama dengan PB ditambah I per 100 dikali N dikurangi FK per F kali P. Jadi perbedaannya itu, perbedaan di
dari kuartil, desil, dan persentil itu ada di posisi di sini dari rumus ini. Dari rumus mencari posisi kelas. Sini. TB apa TB? Tepi bawah kelas persentil. Ini persentil ke I yang ditanyakan N jumlah frekuensi, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, P panjang kelas, dan F frekuensi persentil. Oke, langsung ke contoh soalnya. Tentukan persentil ke-60 atau P60 dari data tabel berikut. Sama ya, untuk langkah yang pertama kalian harus mencari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Sama seperti tadi caranya. Pertama, frekuensi kelas pertama ditulis lagi, terus ditambahkan dengan frekuensi selanjutnya, terusnya sampai ke frekuensi yang terakhir. 10 tambah 24 34, 34 tambah 35 69, 69 tambah 56 125, ditambah 25 150, ditambah 10 165. Sudah ya. Oke, langsung saja tulis rumusnya. P ke 60 sama dengan TB ditambah I per 100 dikali N min FK per F dikali P. Selanjutnya kalian harus mencari letak posisi kelas persentil ke-60 itu di mana menggunakan rumus ini ya. Seperti tadi. Posisi kelas P60 I per 100 dikali N. I nya berapa? 6. 60 per 100 dikali jumlah frekuensinya 160. Ini coret ya, nolnya bisa dengan ini, terus ini dengan ini. Jadi tinggal 6 dikali 16 berapa? 96. Kita cari 96 itu ada di mana? Ada di 125. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa melihat video yang sebelumnya ya. Langsung saja TB. TB tepi bawah dari kelas persentil ke-60. Di sini kan 56, berarti 56 dikurangi 0,5. Jadi batas bawahnya dikurangi 0,5. Hasilnya 55,5 ditambah I per 10 kali N. Tadi sudah dicari I per 10 kali N. Diketahui berapa? 96 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil berapa? 69 dikurangi frekuensi kelas persentilnya 56. Panjang kelasnya berapa? 56 sampai 60 5. Udah tinggal dihitung. 55,5 ditambah 96 dikurangi 69 berapa? 25 per 56 dikali 5 sama dengan 55,5 ditambah
25 kali 5 125 per 56 sama dengan 55,5 ditambah 125 dibagi 56. Kalian bisa menggunakan Rogapet. Hasilnya berapa? 2,41. Tinggal dijumlahkan pakai cara susun. Bisa ya. Hasilnya 57,91. Udah selesai. Oke adik-adik, mungkin itu saja ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.